Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah adik-adik, sekarang silakan disiapkan buku tema 7-nya. Dan langsung saja silakan dibuka halaman 29. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan belajar yang berikutnya yaitu pembelajaran 4. Nah, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Tentunya ada. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi, selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Nah, sekarang silakan lakukan kegiatan berikut. Nanti silakan kalian tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut. Yang pertama, di sini ada pertanyaannya yaitu di provinsi mana kamu tinggal? Yang kedua, dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Silakan diisi ya. Yang ketiga, tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan selanjutnya silakan kalian buka di halaman 30. Nah, di situ ada tabel. Nanti silakan diisi ya. Di sini provinsi tempat tinggal yaitu Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat, di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nah, di sini ada satu contoh pada tabel. Yang pertama, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda, di situ ada kata tuang. Tuang dalam bahasa Jawanya yaitu mangan. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah makan ya. Nanti silakan kalian cari kata-kata seperti contoh. Yang pertama bahasa Sunda, yang kedua bahasa Jawanya, dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Minimal 4 saja, di situ tabelnya ditambah lagi ya. Nah, itu satu, selamat mengerjakan. Dan selanjutnya silakan disimak pada halaman 30. Ayo membaca. Kita akan difokuskan dulu kepada teksnya.
Baiklah, kita lanjut. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah, nah sekarang silakan lakukan kegiatan berikut. Di sini tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Nanti silakan dituliskan dalam tabel berikut. Dan sebelum mengisi tabel, kalian masih ingat kan tentang paragraf? Apa sih yang dimaksud dengan paragraf itu? Nah, di sini kita jelaskan dulu ya. Jadi, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya itu sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, itu yang dimaksud dengan paragraf. Nah, sekarang kita coba perhatikan kembali teks bacaan yang tadi sudah dibaca dan kita tentukan di sini ada berapa paragraf, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya itu ada paragraf. Jadi yang dimaksud dengan paragraf tadi kan sudah dijelaskan. Jadi penulisannya itu sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, baiklah sekarang kita fokus lagi ke tabelnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang paragrafnya. Sekarang silakan kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Silakan diisi dalam tabel yang terdapat pada halaman 31. Kalian nanti tentukan ide pokok apa yang terdapat pada paragraf pertama, terus paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, itu silakan dikerjakan. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Masih pada halaman 31. Di situ silakan tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Nanti tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Nah, di sini ada ya. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Silakan di sini kalian isi misalkan contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama pada cerita bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, di situ ada kita mendapatkan informasi baru, yaitu kita bisa atau jadi mengetahui kalau Papua Nugini itu adalah negara dengan jumlah bahasa terbanyak, yakni mencapai 867 bahasa. Dan silakan untuk yang lainnya ya
diisi seperti yang barusan. Baiklah, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 32. Ayo membaca. Nah, sudah dibuka ya bukunya. Sekarang coba kalian perhatikan teks bacaan berikut. Di sini ada ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Nah, ada tidak? Di antara temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda dalam berkomunikasinya. Lanjutkan. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Di sini ada tabel 1.2 bahasa daerah di Indonesia. Nah, yang ini silakan kalian baca masing-masing ya, dan kalian perhatikan. Di situ banyak keanekaragaman bahasa yang terdapat di setiap daerahnya ya. Seperti misalkan di Jawa. Di Jawa di situ ada bahasa daerahnya, ada Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan dibaca ya. Dan nanti langsung beranjak ke halaman 33. Nah, pada halaman 33 ya, dari tabel 1.2 yang sudah kalian baca, kalian itu mungkin sudah mengetahui ya beragam bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan itu terdapat beragam bahasa daerah. Nah, meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Tentunya yaitu bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya, di sini masih pada halaman 33, ayo berdiskusi. Yang harusnya didiskusikan ya berhubungan kalian masih belajar di rumah ya. Jadi silakan masing-masing dulu atau boleh dibantu oleh orang yang ada di rumah ya. Nah, sekarang silakan dibuka halaman 32. Nah, di situ ada tugas. Tugasnya yaitu carilah sebuah cerita rakyat. Lalu nanti kalian tuliskan ke dalam bahasa daerahmu, yaitu kalian tuliskan dalam bahasa Sunda ya, karena kalian tinggal di Jawa Barat. Jadi bahasa yang digunakan di daerah Jawa Barat itu mayoritas menggunakan bahasa Sunda ya. Dan untuk selanjutnya di sini ayo renungkan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Nah, sekarang silakan kalian tuliskan ya tentang bagaimana cara mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia. Jadi, apa saja yang dapat kalian lakukan? Nah, silakan ditulis pada kolom yang sudah tersedia. Dan untuk yang terakhir, silakan kalian bekerja sama dengan orang tua atau orang yang ada di rumah, mau kakak, mau paman, mau siapapun itu ya. Jadi di sini tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang bisa digunakan dalam komunikasi di keluargamu. Nah, itu. Jadi untuk pembelajaran 4 cukup sampai di situ. Semoga apa yang barusan disampaikan bisa dipahami dan bisa dikerjakan.